Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanufah Lisa dengan NIM 2281070092 dari kelas C semester 3 jurusan PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban UTS pembelajaran tematik. Nomor 1 yaitu jawabannya merencanakan dan mengembangkan kurikulum tematik memerlukan beberapa langkah yang cermat. Yang pertama, produksi tujuan pembelajaran. Maksudnya, tentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui kurikulum tematik. Terus yang kedua, pilih tema atau topik. Maksudnya, pilih tema atau topik yang relevan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui kurikulum tematik. Terus yang ketiga itu ada tentukan kompetensi inti. Maksudnya identifikasi kompetensi inti yang ingin dikembangkan dalam kurikulum, seperti keterampilan sosial, berpikir kritis, dan penguasaan materi pelajaran. Yang keempat itu ada rencanakan rangkaian pembelajaran. Maksudnya susun rencana pembelajaran yang mencakup urutan kegiatan, materi ajar, dan sumber daya yang akan digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanufah Lisa dari jurusan PGMI kelas 3C. Di sini saya akan membacakan jawaban ujian tengah semester pembelajaran tematik MI. Yang kelima yaitu integrasikan materi pelajaran. Maksudnya gabungkan berbagai mata pelajaran ke dalam tema atau topik yang telah dipilih sehingga pembelajaran menjadi lebih integrasi. Terus yang keenam ada buat aktivitas pembelajaran. Maksudnya rencanakan aktivitas yang mendukung tujuan pembelajaran termasuk pembelajaran aktif, eksperimen, kunjungan lapangan, dan lain sebagainya. Terus yang ketujuh yaitu evaluasi pembelajaran. Maksudnya, tentukan cara-cara untuk memulai kemajuan siswa baik melalui tugas, ujian, proyek, atau penilaian lainnya. Yang kedelapan itu sumber daya dan materi pembelajaran. Maksudnya, kumpulkan sumber daya dan materi pembelajaran yang dibutuhkan termasuk buku teks, perangkat lunak, peralatan, dan bahan referensi. Yang kesembilan itu rencanakan waktu. Maksudnya, atur jadwal pembelajaran untuk menentukan kapan setiap aktivitas akan dilakukan. Yang ke-10 itu ada adaptasi dan refleksi. Maksudnya selama pelaksanaan selalu siap untuk menyesuaikan rencana Anda sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Setelah selesai, lakukan refleksi untuk menyalakan efektivitas tikungan dan memperbaiki di masa depan. Langkah-langkah ini akan membantu guru dalam merencanakan dan mengembangkan kurikulum tematik yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak-anak. Lalu nomor 2 jawabannya, pembelajaran tematik adalah pendekatan pendidikan yang fokus pada pengintegrasian berbagai mata pelajaran dalam satu tema atau topik tertentu. Terdapat 4 landasan pembelajaran tematik beserta implikasinya. Yang pertama itu landasan konstekstual. Maksudnya pembelajaran tematik berbasis pada konteks kehidupan sehari-hari siswa. Implikasinya itu siswa lebih mudah mempelajari pelajaran dengan kehidupan mereka sehingga motivasi dan pemahaman meningkat. Terus yang kedua ada landasan kooperatif. Maksudnya pembelajaran tematik mendorong kerjasama di antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Implikasinya itu siswa belajar bekerja dalam tim, mengembangkan keterampilan sosial, dan memahami pentingnya kolaborasi. Terus yang ketiga ada landasan aktual. Maksudnya tema yang dijelaskan dalam pembelajaran tematik sering berkaitan isu-isu aktual. Implikasinya siswa dapat memahami dan menghadapi isu-isu kontemporer, mengembangkan pemahaman yang mendalam, dan menjadi warga yang lebih sadar. Terus yang keempat itu ada landasan mengintegrasikan mata pelajaran sehingga siswa melihat hubungan antara berbagai aspek pengetahuan.
Implikasinya itu siswa dapat mengembangkan pemahaman-pemahaman yang lebih holistik dan menghindari pembelajaran yang terfragmentasi. Penggunaan 4 landasan ini dalam pembelajaran tematik membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan bagi siswa. Jawaban yang ketiga itu pembelajaran tematik memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama itu ada integratif. Maksudnya pembelajaran tematik mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema atau topik tertentu. Contohnya, jika temanya adalah eksplorasi ruang angkasa, siswa dapat belajar tentang ilmu pengetahuan, fisika, atau astronomi. Terus pada materi matematika, siswa mempelajari tentang perhitungan jarak antara planet. Terus dalam bahasa menulis laporan tentang planet. Dan dalam sejarah, pembelajaran sejarah itu siswa mempelajari tentang penjelasan luar angkasa. Itu seperti apa? Yang kedua, konstekstual. Pembelajaran tematik memberikan konteks nyata atau relevan bagi siswa. Contohnya, jika temanya adalah kesehatan dan gizi, siswa dapat memahami pentingnya makanan sehat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga, proyek berbasis. Seringkali pembelajaran tematik melibatkan siswa dan dalam penelitian, eksplorasi, atau karya seni. Contohnya dalam temanya lindungi lingkungan, siswa dapat membuat proyek pemilihan hutan setempat. Yang keempat, berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik mendapatkan siswa sebagai subjek aktif dalam pembelajaran mereka. Mereka memiliki kebebasan untuk mengejar minat mereka dalam kerangka tema tertentu. Contohnya, dalam tema ekosistem laut, siswa dapat memilih untuk fokus pada studi tentang ikan, terumbu karang, atau hewan satwa laut lainnya sesuai minat mereka. Yang kelima itu kolaboratif. Pembelajaran tematik mendorong kerjasama antar siswa. Contohnya, dalam tema perdamaian dunia, siswa dapat berpartisipasi dalam debat atau diskusi kelompok untuk mencari solusi terbaik memecahkan konflik dunia. Yang keenam, itu menggabungkan keterampilan kehidupan. Selain pengetahuan akademik, pembelajaran tematik juga menekankan pengembangan keterampilan kehidupan seperti pemecahan masalah, kreativitas, dan komunikasi efektif. Contohnya dalam tema kewirausahaan, siswa dapat mengembangkan keterampilan ke bisnis dengan merancang produk atau usaha kecil. Jawaban nomor 4 itu rencana pembelajaran tematik terpadu yang menggabungkan materi dari 3 mata pelajaran. Yang pertama ada bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Kelasnya itu kelas 5, temanya kelestarian lingkungan. Rumusan KD dan indikatornya. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia, KD-nya itu siswa dapat mengungkapkan pandangan tentang kelestarian lingkungan melalui penulisan esai. Indikatornya, siswa menulis esai singkat tentang upaya pelestarian hutan dan sungai di wilayah. Dan matematika, KD-nya, siswa dapat menganalisis data kelestarian lingkungan dengan grafik dan tabel. Dan indikatornya, siswa mengumpulkan dan menganalisis data tentang jumlah pepohonan dan polusi udara di lingkungan mereka dan menyajikan dalam bentuk grafik dan tabel. Dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, KD-nya, siswa dapat menjelaskan konsep rantai makanan dalam ekosistem. Indikatornya, siswa menjelaskan bagaimana polusi udara mempengaruhi rantai makanan di sungai terdekat. Yang selanjutnya ada skema keterpaduan materi. Dalam bahasa Indonesia, skema keterpaduan materinya yaitu mendorong siswa untuk mengekspresikan pandangan mereka tentang lingkungan melalui penulisan esai. Terus pada matematika, skema keterpaduan materinya menggunakan data yang dikumpulkan siswa untuk melihat grafik dan tabel yang menggambarkan keadaan lingkungan. Pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, skema keterpaduan materinya yaitu menjelaskan dampak polusi udara pada ekosistem sungai dan rantai makanan. Rencana pembelajaran tematik ini menggabungkan materi dari 3 mata pelajaran dalam konteks kelestarian lingkungan
memungkinkan siswa untuk memahami dan menghubungkan berbagai aspek pengetahuan dalam satu tema yang bermakna. Sekian jawaban UTS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, bila ada yang salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.